Apa kabar semuanya? Tentunya luar biasa bukan? Sudah siap untuk sekolah minggu hari ini? Semoga semuanya sudah siap ya. Yuk, sebelum kita bernyanyi, kita bersatu dalam doa dulu. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepalanya. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami nyawa, nafas, kehidupan, dan juga kesehatan sampai dengan saat ini, sehingga kami masih bisa bangun dengan segar bugar dan masih bisa Tuhan persiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan dan juga bernyanyi memuji nama Tuhan. Berkatilah ibadah sekolah minggu kami pada hari Minggu kali ini, dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami supaya kami layak di hadapan-Mu dan supaya kami bisa fokus mendengarkan firman Tuhan dan beribadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai cerita hari ini, Kauten mau ajak adik-adik kita nyanyi lagu tema hari ini ya. Bangkit berdiri semuanya. Nah, adik-adik, kita udah bernyanyi. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sebelum kita baca firman hari ini, yuk kita satu dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan yang masih bisa kami rasakan sampai dengan saat ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan dan juga cerita firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kami, buka mata hati dan pikiran kami Bapa, supaya kami bisa berkonsentrasi mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, dan kami dapat melakukan setiap perintah Tuhan yang kami dengar hari ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Nah adik-adik, kita sudah berdoa. Kita mau baca Alkitab dulu nih hari ini Alkitabku. Mana Alkitabmu? Cerita firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Siapa yang udah dapat? Coba angkat Alkitabnya. Kata udah dapat? Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Udah dapat ya semua ya? Kau hitung sampai 5. 1 2 3 4 5. Udah dapat semua ya? Karena udah dapat semua dan ayatnya panjang, Kauten baca di sini, kalian juga di rumah harus ikut membaca. Oke? Kita baca sama-sama ya. Alamat isi alamat. 3 2 1. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu
Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Yohanes 6 ayat 1-15. Nah adik-adik, cerita hari ini tentang apa? Cerita hari ini adalah tentang salah satu mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus, yaitu apa? Kita sama-sama baca judulnya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Wow, keren banget ya adik-adik. Coba sebelum kita lanjut, kita nonton dulu video ini ya. Yesus baru selesai mengajar. Semua orang lapar. "Suruhlah mereka pergi mencari makan," kata murid-murid Yesus. Namun Yesus ingin menunjukkan kepada orang-orang itu bahwa mereka bisa mempercayai Tuhan. "Kalian beri saja mereka makan," kata Yesus. "Wah, perlu gaji setahun untuk membelikan roti bagi mereka semua," seru murid-murid Yesus. "Berapa banyak makanan yang kalian miliki?" tanya Yesus. "Di sini ada anak laki-laki," kata Andreas. "Ia punya 5 roti dan 2 ikan kecil." Yesus tersenyum. "Bagus sekali. Suruhlah orang-orang itu duduk di rumput."
Duduklah mereka semua di lereng gunung. Yesus bersyukur kepada Tuhan atas roti dan ikan itu. Lalu ia memecah-mecahkannya agar dibagikan oleh para murid-Nya. Murid-murid Yesus membagikan roti dan ikan itu kepada semua orang. Ada 5.000 orang laki-laki, juga banyak wanita dan anak-anak. Setiap orang makan sebanyak yang mereka mau. Sesudah itu, para murid mengumpulkan sisanya. Ada 12 keranjang penuh yang tersisa dari 5 roti dan 2 ikan tadi. Orang-orang tahu bahwa mereka bisa percaya Tuhan akan memelihara mereka. Nah, adik-adik, keren banget kan? Tuhan Yesus kita sangat amat luar biasa. Baik banget deh Tuhan Yesus. Gak ada yang bisa kalahin Tuhan Yesus. Coba, dari 5 roti dan 2 ikan, itu bisa kasih makan 5.000 orang. 5.000 orang adik-adik. Bayangin. Keren banget gak? Keren banget pastinya kan? Tuhan Yesus ketika murid-muridnya mulai takut, mulai khawatir, Tuhan, ini pengikutnya banyak banget, udah suruh pulang aja biar mereka bisa makan di rumah masing-masing. Kita gak punya makanan untuk dibagi-bagiin, nanti mereka gak makan. Gimana Tuhan? Tapi apa kata Tuhan Yesus? Jangan, mereka gak boleh pulang, kalian semua harus kasih makan mereka. Murid-muridnya kaget, hah? Kasih makan? Pakai apa? Lalu ada seorang anak yang menjual 5 roti 2 ikan. Tuhan Yesus baik banget kan sama anak-anak? Itulah makanya kenapa Tuhan Yesus sangat mencintai anak kecil. Ya kan adik-adik? Berarti Tuhan Yesus sayang sama adik-adik semua. Juga sayang sama Kak Oten, sayang sama Mama Papa juga. Tapi lebih sayang sama adik-adik. Berarti adik-adik juga harus lebih sayang lagi sama Tuhan Yesus. Ya enggak? Nah, kita kembali lagi ke cerita itu. Ketika anak itu dipanggil dan Tuhan beli semua dagangannya, Tuhan Yesus minta Allah Bapa untuk memberkatinya agar dicukupkan memberi makan 5.000 orang ini adik-adik. Tadi dikatakan di Alkitab di yang ayat 10 itu yang B, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Itu yang baru kehitung, baru laki-laki adik-adik. Gak kehitung yang anak-anak, yang perempuan. Berarti lebih dari 5.000 keadaan saat peristiwa itu. Lalu dari 5 roti dan 2 ikan itu bahkan masih sisa 12 keranjang atau 12 bakul. Keren banget kan? Tuhan Yesus bisa membuat mukjizat seperti itu. Coba di sini, siapa yang bisa bikin kayak gitu? Gak ada pasti, karena hanya Tuhan Yesus saja yang bisa melakukan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Dari cerita hari ini, Kak Oten mau kasih judulnya Memiliki Hati yang
memberi. Artinya memiliki hati yang mau memberi. Sama seperti Tuhan Yesus yang mau memberi makan 5.000 orang tadi. Yang pertama poin yang dapat kita ambil adalah Yesus memperhatikan segala sesuatu yang kita butuhkan, yang manusia butuhkan. Jadi mama papa kita pasti tahu apa yang kita butuhkan saat kita bangun pagi, saat kita mau belajar, mulai sekolah belajar. Apalagi sekarang udah mulai mau tatap muka ya adik-adik. Itu mulai mempersiapkan apa, orang tua kita pasti tahu apa yang dibutuhkan. Orang tua kita aja tahu, apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Itulah salah satu bentuk kasih sayang Tuhan Yesus yang tidak terbatas buat kita adik-adik. Yang kedua adalah kuasa Tuhan Yesus yang sangat ajaib. Coba sekarang, siapa yang bisa melakukan mukjizat seperti cerita hari ini selain Tuhan Yesus? Ada nggak pernah dengar cerita entah itu Batman, entah itu Spiderman, atau siapapun yang bisa melakukan itu? Nah, coba, ada nggak kayak Batman, Spiderman, atau semua hero-hero yang adik-adik tahu yang bisa melakukan mukjizat seperti yang Tuhan Yesus lakukan? Kuasa Tuhan yang sangat ajaib. Gak ada yang bisa adik-adik kecuali Tuhan Yesus. Keren banget kan Tuhan Yesus? Dan yang ketiga, Tuhan Yesus penyayang dan memberi kehidupan sehari-hari. Kalau Tuhan Yesus gak sayang sama kita, mungkin gak kita hari ini atau setiap hari kita bisa bangun pagi, masih bernafas, masih segar, masih sehat, masih bisa menikmati udara segar. Ya kan? Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Pernah gak kita setiap bangun tidur bilang terima kasih sama Tuhan Yesus? Atau ada yang lupa? Karena udah kesiangan, aduh aku lupa. Udahlah, aku mandi, sarapan, langsung belajar. Atau kalau udah mulai berangkat sekolah, bangun, itu juga dibangunin. Terus mandi, atau bahkan kalau udah kesiangan banget gak mandi, langsung berangkat sekolah. Ada yang kayak gitu gak? Semoga gak ada ya orang Abraham ya. Tuhan Yesus itu baik banget, masih memberikan kita, orang tua kita, abang adik kita, saudara-saudara kita, orang yang kita kasihi, orang yang kita sayangi itu memberikan kehidupan. Itu karena Tuhan Yesus sangat sayang sama kita. Tuhan Yesus sangat sayang sama adik-adik. Tuhan Yesus juga sayang sama konten. Dan Tuhan Yesus juga sayang sama mama papa kita. Itulah kenapa Tuhan Yesus disebut Maha Penyayang dan Pemberi Kehidupan. Dan yang keempat, mau saling berbagi dan memberi kepada sesama. Tuhan Yesus mau mengajarkan kita hari ini untuk memberi, mau berbagi sama sesama kita. Sekarang kita di rumah aja, kau kan mau tanya, di sini ada nggak yang suka pelit sama saudaranya, bahkan sama mama, sama papa, sama abang, sama adik, sama kakak? Nggak mau tuh berbagi rotinya karena rotinya tinggal satu, ya udah buat aku aja, aku makan. Aku gak mau bagi sama kakak, aku gak mau bagi sama adik, atau aku gak mau bagi sama abang. Ada gak yang kayak gitu? Gak ada deh, pasti di orang Abraham semua orangnya baik-baik, anaknya hebat-hebat, mau berbagi, mau memberi. Ih, aku punya 2, aku kasih ke kakak aku. Kalau di sekolah, sudah mulai sekolah, ih, aku punya pulpen pensilnya 2, sedangkan teman sebangku aku gak punya. Yaudah deh aku pinjemin. Ada gak yang punya inisiatif kayak gitu? Pasti orang Abraham semuanya ada ya yang punya inisiatif kayak gitu. Karena hebat-hebat orang Abraham ini. Mau saling memberi dan berbagi. Baik itu sama teman, baik itu sama keluarga di rumah, baik dimanapun adik-adik berada. Mau di tempat bermain, di lingkungan sekitar, pasti adik-adik semua orang Abraham tuh keren-keren deh, mau berbagi, mau memberi. Kalau ada yang kekurangan atau suka ada yang kurang beruntung seperti kita, seperti yang teman-teman kita yang di jalan, yang pengamen, itu pasti adik-adik pasti minta uang sama mama sama papa untuk memberi. Itu salah satu bentuk orang Abraham yang mau memberi. Keren banget kan adik-adik? Dan poin yang terakhir, harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Siapa di sini yang selalu bilang terima kasih sama Tuhan Yesus? Tunjuk tangan. Siapa di sini yang selalu lupa bilang makasih sama Tuhan Yesus?
Gak ada ya. Kauten harap tidak ada di orang Abraham yang lupa sama Tuhan Yesus, yang gak mau gak mau bilang terima kasih sama Tuhan Yesus. Itu pasti gak ada di orang Abraham. Semua orang Abraham baik-baik, hebat-hebat, mau mengucap syukur, mau berdoa, Tuhan Yesus terima kasih ya kalau hari ini aku masih bangun pagi. Tuhan Yesus terima kasih ya aku masih bisa makan. Tuhan Yesus terima kasih ya aku masih bisa sekolah. Tuhan Yesus terima kasih ya aku masih bisa punya baju bagus, celana bagus, dress bagus, sepatu bagus, tempat pensil baru, tas baru dari mama papa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya kalau mama papaku masih sehat. Ada nggak yang suka kayak gitu? Apa nggak ada? Nggak mungkin ya. Orang Abraham baik-baik, harus selalu ingat mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Karena bayangin di adik-adik, Tuhan Yesus udah baik banget sama kita. Tuhan Yesus dari kita bangun pagi sampai kita beraktivitas setiap hari, bahkan sampai kita tidur malam, Tuhan Yesus selalu memperhatikan kita. Tuhan Yesus selalu memelihara kita, memberikan apa yang kita butuhkan. Tuhan Yesus baik banget kan adik-adik. Nah, kalau Tuhan Yesus sudah baik banget, masa iya kita gak baik sama Tuhan Yesus? Pasti kita harus baik sama Tuhan Yesus. Ya kan adik-adik? Iya dong, pasti harus baik sama Tuhan Yesus. Nah adik-adik, itulah cerita firman Tuhan hari ini dan pesan Tuhan yang mau supaya adik-adik lakukan. Semoga apa yang sudah Tuhan Yesus sampaikan melalui Kauten, melalui Alkitab firman Tuhan hari ini dapat adik-adik lakukan, terapkan dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Oke, mana jempolnya dulu? Oke Kak, coba bilang sama-sama. Kurang kencang, 1, 2, 3. Oke Kak. Nah gitu baru kedengeran suaranya semangat orang Abraham. Habis itu jeng 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 jeng, tugas. Siapa yang sedih kalau dikasih tugas? Gak ada ya, semuanya senang bahagia dikasih tugas. Tugasnya adalah bikin hiasan seperti contoh yang nanti ada di layar kaca adik-adik. Bikin hiasan seperti ini dan nanti pokoknya sekreatif adik-adik deh, mau kayak gimana hiasannya, mau kayak gimana bentuknya, pokoknya gambar atau mau dibikin gantungan, hiasan pintu, pokoknya semenarik mungkin, sekreativitas adik-adik. Kauten yakin orang Abraham yang sekarang tuh keren-keren banget, semua kreatif. Kalau ngumpulin tugas sampai Kauten tuh takjub, kok kalian keren banget sih bisa bikin kayak gini, Kauten aja gak bisa gitu kan. Berarti orang Abraham sekarang tuh keren-keren, kreatif. Tetap minta tolong mama sama papa untuk menyiapkan bahan-bahannya. Lalu di hiasan itu tulis nama adik-adik, misalnya Shena Sinaga, Dedi Simanulang, Joanna Manalo, pokoknya nama adik-adik dan juga marganya. Dan juga tulis ayat dari Ayub. Dari Ayub 9 ayat 10. Nah, ayatnya bagus banget adik-adik. Jadi bikin hiasan itu, tulis nama adik-adik, terus tulis ayatnya, dan gantungkan hiasan itu di depan kamar kalian atau di depan pintu rumah kalian. Keren kan? Yuk kita baca sama-sama yuk. Ayub 9 ayat 10. Udah dapat belum? Udah ya, kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Ayub 9 ayat 10. Yang melakukan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga dan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang banyaknya. Ayub 9 ayat 10. Bagus kan ayatnya? Siapa yang melakukan keajaiban-keajaiban yang tidak terbilang dan perbuatan-perbuatan besar yang tidak terduga? Cuma Tuhan Yesus saja yang bisa melakukan itu. Ya kan adik-adik? Jadi jangan lupa bikin hiasannya, tulis nama adik-adik, lalu tulis kalimat ayatnya, baru di bawahnya Ayub 9 ayat 10. Oke adik-adik, ditunggu tugasnya. Jangan lupa di foto, dikirim ke grup orang Abraham. Oke, terima kasih adik-adik. Yuk kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau pada hari ini kami masih bisa bersekolah minggu dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya apa yang sudah kami dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bisa menjadi pribadi yang memiliki hati yang mau memberi dan juga mau berbagi kepada sesama kami manusia, Tuhan Yesus, tanpa membedakan
apapun juga. Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan Yesus juga yang selalu menjagai, melindungi kami dan juga keluarga kami, jauhkan dari hal-hal buruk, hal-hal jahat ya Tuhan. Dan juga biarlah wabah corona ini Tuhan angkat sehingga kami bisa kembali berkehidupan normal seperti dulu kala Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak yang anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak yang selalu takut akan Tuhan dan juga mau dengar-dengaran sama orang tua kami. Jadikan kami anak-anak yang baik, yang rajin, dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa pelanggaran kami ya Bapa, agar kami layak menerima berkat-Mu. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau kumpulin persembahan sambil bernyanyi. Oke, jangan lupa kumpulin persembahannya, bisa ditransfer langsung ke rekening gereja atau di scan QR atau bisa dimasukkan ke dalam amplop dikasih ke Sintua sektor masing-masing. Selamat memberi. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman hari ini. Kiranya firman itu bisa menjadi kekuatan buat adik-adik, dan adik-adik bisa tetap tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan selalu melakukan ketetapan dan perintah Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita, tapi sebelumnya kita angkat lagu pujian ya. Kita nyanyi lagi ya Pak. Kita nyanyi Sungai Sukacitamu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau pada hari Minggu ini Tuhan telah memberkati kami dan masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk bisa beribadah bersama, walaupun Tuhan kami masih beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus firman yang sudah kami dengarkan bisa diam di dalam kami, dan kami sebagai anak-anak Tuhan kami bisa melakukan semua ketetapan-ketetapan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, dan kami bertumbuh menjadi anak yang baik, yang anak yang membanggakan kedua orang tua kami, keluarga kami, terlebih membanggakan anak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan Yesus selalu tetap menjaga dan melindungi kami semua dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus jauhkan kami dari mana bahaya, segala sakit penyakit,
terlebih juga Tuhan dari warna ini Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, kami teringat teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Oktober, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati teman-teman kami Tuhan. David Noel yang berulang tahun, kiranya Tuhan Yesus memberikan kesehatan, panjang, kebahagiaan, dan juga kepintaran Tuhan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus berikan juga kesehatan buat Noel dan sekeluarganya Tuhan yang sedang sakit. Kiranya Tuhan Yesus angkat segala sakit penyakitnya dan Tuhan sembuhkan, dan Tuhan bisa memberkati mereka sekeluarga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan hidup kami, hari-hari kami ke depan, dan juga masa depan kami di dalam kami. Sama-sama kita doa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih.